Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Aqsa, dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan menceritakan kisah untuk menolak paham kafir durjana tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada channel SN La'natullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada dua orang penista yang sering kali disalahpahami karena kemiripan keduanya. Orang yang pertama pada akhirnya bertaubat dan masuk Islam dengan baik, sedangkan yang satunya murtad dan mati secara mengenaskan. Pertama adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sar. Kedua, tidak diketahui namanya, tapi berasal dari Bani Najjar yang beralih ke agama Nasrani. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sar, ibnu Abi Sar atau saudara sesusu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, awalnya adalah seorang musyrik. Setelah hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam lubuk hatinya, dia pun memeluk Islam. Sebelum perjanjian Hudaibiyah, tugas menterang pun diembannya. Ia dijadikan sebagai salah seorang penulis wahyu. Ketika menulis wahyu, ada yang disalahpahami oleh Ibnu Abi Sar. Saat Rasulullah mendiktekan kata As-Sami Al-Alim, Abdullah menulis Al-Alim Al-Hakim. Nabi pun mengomentarinya. Nabi berkata, memang Allah memiliki sifat demikian. Namun, ia salah paham. Dikiranya Nabi membenarkan dirinya merubah Al-Quran, padahal Nabi ingin menunjukkan bahwa itu memang termasuk dari Asma'ul Husna. Hai sahabat Al-Aqsa, disitulah mereka membalikkan faktanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan. Pada suatu malam, ia pergi diam-diam ke Mekah, kemudian murtad dan mengatakan kepada mereka bahawa dirinya telah mendistorsi Al-Quran. Menurut At-Tabari, surat Al-An'am ayat 93 turun berkaitan dengan Ibnu Abi Sar dan Musailamah bin Al-Habib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul As-Sarim Al-Maslul Al-Syatimi Ar-Rasul halaman 115 menyebutkan secara jelas kesalahannya. Dari beberapa riwayat yang dihimpun, bisa diketahui bahawa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sar berdusta atas nabinya. Dirinya beranggapan telah menyempurnakan wahyu Nabi sehingga ia bisa menulis apa saja yang dikehendakinya. Ini karena dia merasa disepakati dan dibiarkan Nabi sampai ia beranggapan akan turun wahyu kepada dirinya. Perbuatannya ini jelas mencela Rasulullah SAW dan kitabnya yang bisa membuat keraguan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada masa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah 8 Hijriah, sebenarnya Rasulullah SAW meminta sahabat untuk mencari dan membunuhnya. Namun tidak jadi karena mendapatkan ijarah atau suaka dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ditambah lagi ketulusan hati untuk bertobat. Akhirnya tobatnya diterima dan melaksanakan keislaman secara baik. Pada zaman keikhlafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia menjadi komandan angkatan laut serta berperan serta dalam jihad di benua Afrika dan laut Mediterania. Orang Nasrani yang masuk Islam kemudian murtad. Ini sahabat yang kedua yang murtad yang dilaknat oleh Allah. Orang kedua asalnya beragama Nasrani, berasal dari kalangan Bani Najjar, masih sesuku dan kerabat Anas bin Malik. Pasca keislamannya, ia mendapat amanah untuk menulis wahyu sebagaimana Ibnu Abi Sar tadi. Di mata sahabat, orang ini begitu dikagumi karena telah menghafalkan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Waktu itu, siapa saja yang bisa menghafal keduanya
sangat dihormati dan dikagumi. Parahnya, dia murtad, kembali ke agama Nasrani dan menceritakan bahwa Muhammad tidak mengerti apa-apa melainkan apa yang aku tulis. Itu fitnah yang sangat nyata. Dalam riwayat Abu Daud, At-Tayalisi dijelaskan jika Rasul mendiktekan kata sami'an basiran, oleh dia ditulis sami'an aliman. Jika didiktekan kata sami'an aliman, maka ia tulis sami'an basiran. Dia merasa telah membodohi Muhammad SAW dengan melakukan perbuatan tersebut. Padahal intinya Rasulullah SAW tahu keburukan akhlak dan perangainya. Setelah murtad, menistakan Nabi, Al-Quran dan tidak mau bertobat, Allah menimpakan kepadanya balasan yang mengenaskan. Seketika dia dimandikan Allah Subhanahu wa taala. Mirisnya, setiap kali jasadnya dimakamkan, maka dimuntahkan oleh bumi, seolah-olah bumi menolak jasadnya. Sampai-sampai mereka kawan dari orang Nasrani yang mati ini menyangka bahwa yang mengeluarkan jasadnya dari kubur adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini bisa dilihat dalam riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tayalisi, Baihaqi dan Ibnu. Maka, wahai channel SN, janganlah engkau mempertipu dayakan manusia agama Islam, karena agama ini adalah agama murni yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dialaminya sungguh luar biasa tragis. Biasanya orang murtad tidak sampai dihukum dengan hukuman seperti ini, sebab kesalahannya bukan hanya murtad, tapi juga menista Nabi dan Al-Quran. Hai sahabat Al-Aqsa, dimanapun kalian berada, pelajaran berharga dari kedua kisah ini ialah: pertama, hati-hatilah terhadap penistaan, baik itu kepada Nabi, kitab suci, dan agama Islam. Kedua, akhir yang tragis akan dialami oleh penista, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani. Ketiga, bagi setiap penista, segeralah bertobat sebelum terlambat. Dengan bertobat, kembali ke Islam, maka dosa-dosa di masa lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW berikut, Innal Islama yajubbu ma kana qablahu. Sesungguhnya Islam menghapus dosa-dosa yang telah terjadi di masa lalu. Hadis riwayat Ahmad. Semoga channel-channel yang mengganggu agama Islam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat kepada semuanya. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Wassalam.